Sebagai abdi negara, kinerja dan disiplin aparatur sipil negara atau ASN seringkali menjadi sorotan masyarakat. Meski ada aturan dalam menjalani aktivitas dan selalu dipantau, tetap saja masih ada oknum ASN yang bikin masyarakat mengelus dada dan kesal. Berikut kelakuan oknum ASN yang tertangkap kamera. Melanggar disiplin dan kinerjanya layak mendapatkan red flag. Nomor 3. Sebagai guru berstatus ASN di Gorontalo, ibu berinisial IP ini malah asyik live di akun media sosialnya dengan memakai seragam dinas saat jam kerja. Kelakuan ibu guru IP yang tidak disiplin dan tak patut ditiru itu ternyata ditonton juga oleh kantor dinas Gorontalo dan memberikan komen. Mengetahui hal itu, ibu guru IP langsung menyelesaikan live-nya. Halo Kinoy. Siapa ini September 2019 1940 ini mana yang 2002? So 2030 bahasa balon pas sekali. Iya Pak, maaf. Nomor 2. Oknum ASN Dinas Perhubungan ini dinyinyiri oleh seorang ibu yang kecewa dan kesal oleh kelakuan sang oknum karena dianggap telah melecehkannya. Oknum ASN itu tak berkutik ketika si ibu yang dilecehkan merekam dan meluapkan kekesalan kepadanya. Ini ya orangnya di daerah Rumah Sakit Sutomo. Kerja pemerintahan tapi kerjanya pelecehan seksual. Catcalling. Nomor 1. Sejumlah oknum ASN di Banda Aceh malah asyik nongkrong di warung kopi saat masih jam kerja. Namun ketika melihat rombongan petugas polisi Pamong Praja datang untuk menggelar razia para ASN yang nongkrong pada jam kerja, para abdi negara itu kocar-kacir, menghindar dari tangkapan petugas Satpol PP. Pemirsa, soal adu nyali, Dr. Richard Lee seharusnya malu pada Doktiv Samira Faranas yang kemarin memenuhi panggilan Polres Metro Jakarta Selatan terkait statusnya sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik. Meski kelelahan dan mengidap darah rendah atau anemia, Doktiv pantang beralasan sakit kepada tim penyidik. Berbeda dengan DRL yang 2 kali beralasan sakit, meski terciduk masih eksis syuting dan merilis konten YouTube. Di bawah hujan gerimis, Doktiv yang berjalan dengan kursi roda masih mengenakan alat bantu kesehatan ketika memasuki ruang penyidik. Doktiv yang perempuan bersikap jantan, sementara DRL seolah pengecut menghadapi kasus pelanggaran perlindungan konsumen yang menjeratnya. Tapi benarkah di balik ketegarannya di hadapan media, Doktiv mengalami depresi berat? Bagaimanapun juga kan Doktiv sudah janji untuk kooperatif ya. Jadi ya udah, tadi akhirnya Doktiv bawa aja. Ya, udahlah, nggak apa-apa lah, Doktiv tetap datang ke sini. Darahnya tadi berapa? Tensinya Doktiv drop banget, 90-80 tuh. Drop banget, 90/60. Jadi memang capek banget ya, semalam itu sampai jam 2. Jadi Doktiv juga meeting, kecapean banget dan memang kan stres banget gitu loh. Usai menunjukkan sikap kooperatifnya kepada tim penyidik, Doktiv diperbolehkan pulang karena kesehatannya tak memungkinkan untuk memberikan keterangan. Doktiv membantah dirinya takut dipenjara seperti DRL karena kasus pencemaran nama baik yang menjeratnya hanya membuahkan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Kita minta tadi kepada tim penyidik, alhamdulillah diterima. Kita itu sekitar 2 mingguan ya Bu ya? Tanggal 6. Tanggal 6. Jadi kita akan balik lagi ke sini untuk memberikan keterangan itu pada tanggal 6 Februari. Berjuang melawan DRL dan konco-konconya seperti Sela Sokia dan Reza Gladys,
membuat fisik dan emosi Doktif terkuras. Apalagi rekan satu perjuangannya seperti Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki sudah masuk bui atas laporan Reza Gladys. Sementara Dr. Oki Pratama juga dibelit kasus hukum melawan pengusaha skincare Crazy Rich Bandung Henny Sagara. Kini tinggal Doktif yang berjuang melawan para pengusaha kosmetik yang diduga menggunakan uang untuk lolos dari jeratan hukum. Bahwa seorang sakit pun tidak akan untuk absen gitu, nggak ada. Cepat tetap kita taati, tetap kita kooperatif. Meskipun sebenarnya dokter juga nggak akan mungkin ditahan gitu ya, karena ini ancamannya 2 tahun nggak akan mungkin ditahan. Tapi tetap dokter kooperatif gitu aja. Menurut aku itu bukan lagi edukasi ya, itu sudah masuk kebencian sih. Sebagai sesama dokter kecantikan, suatu dilematis yang menyiksa batin ketika harus memenjarakan sesama dokter. Faktanya, netizen mencium adanya persaingan bisnis dan dugaan tindak penyuapan karena Doktif sempat ditawari 5 miliar oleh DRL jika ia mencabut laporannya di Polda Metro Jaya. Tapi sampai kiamat pun Doktif berjanji tidak akan berdamai dengan DRL, kecuali dokter asal Palembang yang sudah 2 kali masuk bui itu mengaku salah dan menerima ganjaran hukum serta mengganti kerugian konsumen. Dari lawyernya juga meminta untuk damai, tapi dokter nggak. Udah dulu ya, dokter nggak mau. Pokoknya dia nggak mau damai.